Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'al lisana sidqin fil akhirin waj'alni mi warasati jannatin naim. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya cintai karena Allah, wabil khusus dalam hal ini yang saya hormati Ketua dari Masjid Al-Aqsa, Bapak Sofyan, dan juga yang saya muliakan Ustadz Atabik Lutfi sebagai guru saya langsung mengangkat sebagai guru karena mohon maaf tanpa memberitahu Ustadz, saya suka kopas dari telegram tadabbur Al-Qur'annya Ustadz. Jadi saya langsung bagikan, maaf ya Ustadz ya nggak izin. Jadi saya sudah langsung mengangkat Ustadz sebagai guru saya. Alhamdulillah. Iya. Ya, kemudian juga kepada Mbak Dian ya. Ini udah langsung merasa soulmate aja dari awal kita ketemu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Dian untuk empatinya, doanya ya. Alhamdulillah saya sehat-sehat dan merasa bersemangat ya bisa kembali lagi ke masjid karena masjid adalah buat saya rumah yang ternyaman, terindah itu saya rasakan sejak kecil. Jadi kalau bulan Ramadan ya saya sudah duduk di kursi ya, di depan saya udah ada kolak gitu nunggu beduk. Ini kayaknya semua anak kecil begitu ya. Begitu anak dewasa juga. Anak dewasa juga ya, bukan hanya anak kecil. Begitu beduk, duk langsung Allahumma lakasumtu wa bika amantu alarjika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Makannya cepet. Selesai satu mangkok, saya langsung kemas-kemas lari ke masjid. Jarak dari rumah saya ke masjid itu kira-kira 1 kilo. Di masjid ngapain istilahnya ngetek ya, kalau anak-anak tuh sejadahnya digelar-gelar gitu, dilebar-lebarin, terus samper teman-teman itu ya. Jadi sangat bahagia di masjid. Jadi betul-betul memanfaatkan terutama di bulan Ramadan, di hari Jumat juga begitu. Hari Jumat kan mestinya kalau anak perempuan nggak sholat Jumat ya, tapi saya waktu itu sholat Jumat aja karena saya senang gitu ya dengan kondisi masjid yang lapang, yang luas ya. Apalagi Masjid Al-Aqsa ini luar biasa. Saya tadi udah bilang ke seseorang sahabat saya di sini, Bu Wiwi. Saya bilang masjidnya luar biasa, alhamdulillah. Ini bendaharanya baik hati ya. Ya sampai ke toiletnya juga bagus. Mungkin karena saya sudah setahun tidak ke sini, jadi pangling ya. Iya. Terima kasih. Kemarin memang sempat tidak bisa kemana-mana, ada di pesantren. Ya, jadi hanya yang mengerti maksudnya pesantren itu apa. Dan saya tetap bersyukur karena di dalam pesantren pun saya tetap bisa menyampaikan dakwah Islam. Nah, terkait dengan pembicaraan kita pada hari ini, alhamdulillah sudah tayang ya di sini tentang tema yang diberikan panitia kepada saya, masjid sebagai sarana meningkatkan solidaritas. Tadi Ustadz sudah menjelaskan tentang solidaritas itu yang luar biasa. Sebenarnya kalau direnungkan, kita ini umat Islam itu adalah kaum yang paling solider, yang paling menyambut datangnya orang yang meminta bantuan. Bahkan yang tidak minta bantuan pun kita sudah bisik-bisik tetangga, kayaknya yang itu perlu dibantu deh, yang ini kayaknya perlu dibantu. Meskipun kelihatan rumahnya besar begitu, rumahnya bagus, tapi ternyata di dalamnya ada ayah yang di PHK, ada ayah yang tidak bekerja. Ini artinya asap dapurnya nggak nyala gitu ya, atau dapurnya sulit ya untuk memasak sesuatu. Ini yang kemudian alhamdulillah kalau ibu-ibu ya
karena udah sering lihat kanan kiri, terutama deteksinya tuh dari tukang sayur ya ibu-ibu ya. Kalau kita lihat tukang sayur, lalu di situ tetangga kita belanjanya cuma toge ya dan tahu, nih berarti ada masalah. Apalagi kalau beli togenya terus-terusan ya, ini yang perlu kita support, kita bantu. Alhamdulillah yang seperti itu dilakukan oleh ibu-ibu masjid ya, sehingga saya merasakan sekali di kompleks saya tinggal itu ada koordinasi nasi Jumat ya. Jadi setiap hari Jumat dikumpulkan berapa ratus orang, berapa ratus bungkus untuk dibagikan ke mereka yang sholat Jumat. Baik, itu kisah sedikit saja, ilustrasi sebelum kita bahas ya alasan kita eksis di masjid ya, karena kita fokusnya tadi ke masjid ya. Ya, alasan kita eksis di masjid, di dalam surat Taubah ayat 18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah walam yakhsha ilallaha wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari ayat ini kita dapati ternyata hanya ya dikatakan di sini oleh Allah, yang memakmurkan masjid itu orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi tidak boleh ada orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari kemudian, tidak sholat, memakmurkan masjid. Tidak boleh. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari kemudian, tidak boleh memakmurkan masjid. Jadi sebagai pengurus masjid atau sebagai bagian dari masjid, kita perlu untuk kritis ketika ada bantuan ya. Misalnya dia datang mengatakan saya ada dana untuk sunatan massal ya, tapi kita tahu dia bukan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan tidak sholat karena bukan beragama Islam. Maka kita perlu tegas, kami akan terima, tetapi kami punya persyaratan ya. Persyaratannya adalah tidak hadir di masjid ya, tidak hadir di masjid untuk memberikan semacam sambutan ya. Karena apa? Ini akan berakibat terpengaruhnya umat Islam kepada dia dan mengatakan, wah ternyata orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir aja begitu banyak sedekahnya. Yang kedua dikhawatirkan ini terjadi ya, based on true story, terjadi di suatu masjid di daerah Kabupaten Tangerang sana, saya tidak sebutkan nama masjidnya. Mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir dan tidak sholat ini datang ke masjid ya, tidak menghormati masjid ya, warawiri tidak membuka alas kaki. Ini kan berarti tidak ada penghormatan karena merasa dia lebih banyak sumbangannya ketimbang orang-orang muslim ya. Jadi ini penting sekali untuk diperhatikan. Dan tentu saja alhamdulillah kalau kita ada di dalam sebuah jaringan, kita bisa saling berkomunikasi, kelebihan di satu masjid, surplus di satu masjid bisa ditransfer ke masjid yang kekurangan ya, insya Allah demikian. Kemudian di sini ternyata orang-orang yang memakmurkan masjid ini senantiasa menunaikan zakat ya sebagai bagian kewajiban. Jadi ada zakat, infak, sedekah. Kalau sedekah itu sifatnya umum, tidak terikat waktu, tidak terikat besarannya. Tapi kalau zakat terikat waktu, terikat besaran. Nah, insya Allah mereka yang senantiasa mengeluarkan apa yang dimilikinya untuk umat, untuk bantuan-bantuan itu tidak akan berkurang sedikit pun apa yang dikeluarkannya. Oleh karenanya bagi yang mendapatkan bantuan perlu
ya merasakan di dalam dirinya kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah. Karena kasih sayang Allah, rahmatnya Allah, Allah telah menggerakkan mereka, orang-orang yang memiliki berlebihan harta, berlebihan rezeki, berbagi, ya. Yang memiliki harta berlebihan dan berbagi juga ikut merasakan. Dia digerakkan hatinya oleh Allah untuk berbagi. Jadi dia bersyukur dipilih oleh Allah untuk berbagi. Ya. Inilah golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ya. Tentu saja kita sangat membutuhkan petunjuk itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sabda Nabi. Next, di dalam hadis riwayat Abu Dawud mengatakan, majtama'a qaumum fi baitim min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum ila nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyahum rahmah wa khafahum lama alika wa dzakarahum wa kadarakahumullahu famain indahu fiman indah, maaf. Ya, tidaklah satu kaum berada di masjid Allah, membaca kitab Allah, mempelajari di antara mereka, ya, kecuali Allah turunkan sakinah, dilingkupi rahmah, dinaungin malaika, dan Allah menceritakan mereka di kalangan malaikatnya Allah Ta'ala. Ya, dari sini kita tahu bahwa insya Allah kita yang sekarang berkumpul di masjidnya Allah ini, di rumahnya Allah ini, dan membaca, ya, mendengarkan Al-Quran. Tadi ada yang sudah membaca Al-Quran di awal dan juga kita dengarkan bersama-sama, maka insya Allah di dalam hati kita ditanamkan sakinah, ya, dan rahmatnya Allah. Dan inilah yang akan menjadi bekal kita untuk menjadi pemakmur masjid, ya. Next, pemakmur masjid, ya. Manfaat jadi pemakmur masjid, jadi aktivis masjid, yang pertama dan utama yang kita harapkan adalah, Bapak dan Ibu sekalian, naungan Allah kelak di yaumil kiamah. Ada 7 golongan manusia yang Allah menaungi mereka di hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali hanya naungannya, yaitu pemimpin yang adil, anak muda yang tumbuh dan dewasa dalam keadaan selalu mengabdi kepada Allah, dan seorang yang hatinya terpaut di masjid, ya, hatinya terpaut di masjid. Jadi di dalam benaknya tuh selalu berpikir tentang masjid mana, ya, tempat saya bisa istirahat dikala lelah dalam perjalanan, masjid mana yang saya bisa iktikaf dikala ingin mendapatkan ketenangan, masjid mana yang di sana saya bisa mengenyangkan bukan hanya ruh tapi juga jasad, ya. Karena itu kalau kita lihat di dalam sejarah Islam, masjid ini luar biasa, ya, memiliki banyak fungsi. Next. Next, ya, oke. Ini dia fungsi masjid, ya, karena banyaknya kebutuhan umat, ya, apalagi di musim pandemi ini. Kalau pada masa Nabi, ini dia fungsinya, masjid merupakan pusat pembinaan umat. Ya, pada masa Nabi itu dipersaudarakanlah kaum muhajirin dan ansor di masjid. Ya, lalu dibina oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masjid juga digunakan sebagai tempat pertemuan-pertemuan, ya, meeting-meeting. Ya, jadi meetingnya tuh menenangkan, ya, karena begitu beduk langsung bisa sholat. Meeting di masjid, pertemuan Rasulullah, para sahabat serta utusan-utusan yang didatangkan dari berbagai tempat atau yang akan diutus dikirim ke berbagai wilayah, ya, negara yang akan ditaklukkan, itu dilakukannya di masjid. Jadi pertemuan-pertemuan penting yang low budget, ya. Kan ada pertemuan-pertemuan yang memang sangat membutuhkan budget yang besar, ya, tapi di masjid alhamdulillah. Masjid juga digunakan sebagai sarana sosial, ya, seperti tempat merawat para mujahidah yang pada waktu itu mujahidin yang terluka. Nah, kalau pada hari ini dengan adanya pandemi, kita tidak merawat yang terluka, tapi merawat yang sakit,
ya. Ya ini dia. Di Masjid Salman ITB saya lihat ada ruang isoman. Jadi dibuatkan memang khusus ruang isoman bagi yang memang perlu untuk isoman. Mungkin ya mereka memerlukan isoman itu karena anak-anak kos kan mungkin satu kamar berdua, kalau yang satu sakit ingin isoman dia nggak bisa di rumah. Ya dia harus cari tempat ya yang tidak mengeluarkan dana lagi gitu. Alhamdulillah saya lihat di Masjid Salman ITB itu ada ruang isoman. Kemudian masjid di masa pandemi bisa dijadikan bagiannya untuk dapur umat, dapur umum atau dapur umat istilahnya ya, dimana di sana disiapkan bagian masaknya, bagian belanjanya, bagian penerimaan donasinya gitu ya, sehingga teratur gitu, tertata. Dan saya kira dengan hal yang demikian anak-anak suka ke masjid. Jadi menurut saya memang harus dibuat menarik banget gitu ya masjid, supaya anak-anak suka ke masjid dan remaja masjid betah di masjid. Waktu zaman saya jadi remaja masjid, saya jadi remaja masjid Al-Hidayah, Komplek Angkatan Laut Dewa Ruci. Itu kalau udah acara-acara tertentu udah selesai, mereka masih aja di masjid, yang bakar ikan, bakar ayam ya. Mereka jadi makan-makan sampai kadang-kadang ada yang nginep di masjid ya, ngomongin macam-macam, dari mulai masalah yang perintil-perintil kecil-kecil sepele sampai masalah besar, masalah politik itu dibicarakan di masjid. Ini juga bagian dari mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi ada multiplier efek ya sebenarnya dari suatu gerakan sosial. Gerakan sosial ini kemudian melayani masalah ekonomi umat ya, masalah kesejahteraan umat, juga kemudian yang kedua menaikkan kapasitas kesadaran politik gitu. Ya kita tidak akan masuk ke politik ya karena kita bicara solidaritas sosial. Maka dari itu alangkah baiknya ya apabila ada khusus di masjid itu kotak-kotak ya. Saya lihat waktu itu kalau nggak salah kotak-kotak spesial di Masjid Darussalam Kota Wisata ya. Jadi ada kotak khusus sedekah, ada kotak khusus yatim piatu, ada kotak khusus pembangunan masjid, ada kotak khusus riba. Jadi bunga bank itu ada kotak khususnya, sehingga manajemen masjid tahu kalau untuk kotak riba itu tidak akan dikonsumsi ya, pastinya akan dialokasikan untuk kebersihan toilet ya kan, supaya toilet masjid juga tetap bersih kan. Selama ini kita kalau ke toilet masjid kadang-kadang saya sendiri suka ceknya pertama-tama tuh toilet gitu, ada airnya apa enggak, kan susah ya kalau kita ke masjid nggak ada airnya ya. Kemudian bersih apa enggak, kalau kemudian berlumut ya, airnya bercampur dengan tanah, kotor, jorok kan jadi berpikir apakah kita buang air di situ tambah bersih atau jadi tambah sakit. Itu kan penting ya. Jadi menurut saya itu pertama kali saya melihat perbedaan dengan masjid yang lain. Tapi setelah itu memang kemudian di masjid-masjid yang lain mulai ada ya, kayak misalnya Masjid Raya Bani Umar ya, itu juga sudah disiapkan kotak-kotak yang berbeda, termasuk juga di akhirnya masjid dekat rumah. Nah ini adalah semua bagian dari solidaritas sosial. Coba bayangkan ada kotak anak yatim khusus tuh spesial, ada kotak duafa ya, ada kotak pembangunan masjid. Itu kan berarti solidar juga ya, agar masjid ini senantiasa ada biaya perawatan ya, kemudian juga pelayanan, kemudian juga training peningkatan kemampuan ya, keterampilan manajemen masjid yang seperti itu bagian dari solidaritas sosial. Jadi dari dapur umat itu bisa kemana-mana itu efeknya. Karena itu dapur ini memang penting untuk diperhatikan. Kalau kata bucin kalau kata bucin, cinta itu datang dari perut ya.
Ya, ini yang belum kenal bucin apa artinya. Tapi kalau anak ABG sih insya Allah semuanya udah tahu ya. Iya. Ya intinya memang cinta itu bisa datang dari perut. Karena itu memang harus diurusin dulu nih masalah perut. Bahkan kalau kita menginginkan ya agar terselesaikan masalah begitu ya, yang tadinya berkonflik kemudian adem, itu adalah dengan disajikan makanan gitu ya. Bahkan makanan yang istimewa ya, kalau di rumah mungkin tahu tempe goreng ya, mungkin sekarang agak susah ya tahu tempe goreng minyaknya ya, mungkin di masjid ayam gitu, sehingga wah semangat ke masjid karena di masjid ada ayam goreng ya, apalagi ayam goreng upin ipin ya, anak-anak pasti suka. Nah ini adalah kunci bagaimana masjid itu menyajikan yang terbaik. Kita belajar misalnya dari Masjid Jogokarian yang solidaritasnya tuh luar biasa. Kalau bulan Ramadan buka puasa sahur itu penduduknya diajak ya untuk berpartisipasi masak di situ, cuci piring di situ gitu ya, sehingga ada ngobrol-ngobrol, jadi ada ikatan hati ya. Mungkin bagian yang tukang cuci piring punya gosip sendiri tentang sabun. Apakah sabun yang begini paling membersihkan, susah membersihkan dan sebagainya. Kalau di bagian masak-masaknya nanti ada lagi bicara tentang cabai keriting, bawang merah, bawang putih gitu ya. Kan itu jadi satu hal yang kecil ya, tapi ternyata bisa mengikatkan hati dan jadi mengerti ya betapa ada orang yang soal cabai keriting juga jadi bahan pembicaraan ya. Tentu pasti ada masalah yang perlu dibantu dari cara dia mengeluarkan atau membicarakan ide-idenya. Itu yang kedua ya dari dapur umum. Kemudian yang ketiga adalah edukasi kesehatan. Ya, saya kira ini adalah bagian yang penting juga untuk umat, bagaimana caranya menjaga kesehatan di waktu pandemi. Ya, dan juga ikut memelihara. Ya, silakan. Dan yang terakhir edukasi kesehatan, saya kira ini nanti kita bisa ngundang dokter-dokter ya, baik yang calon spesialis gitu yang memang perlu tempat untuk mengaktualisasi atau menjalankan program-program bidang kedokterannya ya. Alhamdulillah jadi bisa mengumpulkan pakar kesehatan di sana. Juga yang terakhir adalah di musim pandemi ini masjid menjadi pusat info COVID ya. Jadi sesuatu yang baru bisa terupdate di masjid ya. Kenapa kok kita udah mau endemi tetap pakai masker gitu ya misalnya. Nah dijelaskanlah dari petugas yang ada di depan ya kenapa harus pakai ya, sehingga kita semua memiliki kesadaran yang sama, saling menjaga ya, saling melindungi ya, insya Allah dengan demikian solidaritas diantara kita bisa terbangun. Ya itu saja sekilas tentang masjid sebagai sarana peningkatan solidaritas masyarakat ya. Ini yang buat saya sangat menarik karena pada waktu kemarin sedang ada pembagian sembako. Saya kira pembagian sembako hampir di seluruh masjid-masjid dilakukan ya. Ya, saya tidak hadir di masjid sendiri ya karena ada sesuatu hal. Tapi alhamdulillah ada laporan, bahkan sebelum masuk pesantren juga sudah ada data. Misalnya ini mau lebaran ya, biasanya tuh kan kalau mau lebaran udah mulai ya gelisah ya, terutama mungkin kebanyakan mama ya, karena misalnya tidak ada kue lebaran, tidak ada baju lebaran. Nah alhamdulillah kalau kita punya data siapa saja di rumah-rumah sekitar masjid ini yang ayahnya atau yang menjadi tulang punggung dari rumah tangga itu tidak mendapatkan penghasilan, maka masjid harus mulai mengupayakan untuk memberikan hadiah-hadiah ya tadi berupa keperluan hari raya ya, terutama bagi anak-anak. Buat saya anak-anak itu paling penting ya untuk diperhatikan karena lebaran menjadi sweet memory ya, suatu kenangan indah yang tidak akan terlupakan sampai dewasa ya. Oleh karenanya kita sebagai aktivis masjid perlu
saling mengingatkan ya bagaimana melakukan pengumpulan dana untuk berbagi ya selama memang belum mampu ya untuk mendapatkannya sendiri. Jadi inilah poinnya, solidaritas itu. Solidaritas bukan hanya sekedar dari yang kaya kepada yang tidak gitu, dari yang punya kepada yang tidak, tapi solidaritas itu bisa juga antara mereka yang memang punya gitu ya, saling solider. Dengan apa? Dengan kata-kata ya. Jadi santunan itu bukan hanya santunan dalam bentuk pemberian, tapi dalam bentuk kata-kata ya, karena ada orang yang kata-katanya menyakiti, berarti dia tidak solider, dia tidak bisa menghargai. Karena itu memang harus disiapkan sekarang ini magic words Islami ya, sebagai bentuk santunan yang lainnya, sebagai solidaritas juga ya. Dan ini perlu disosialisasi kepada semua pemakmur masjid ya, agar ada efek gitu loh. Oh, dia aktivis masjid, apa sih dampaknya? Sekarang alhamdulillah dia bisa menata omongannya ya, dia lebih takut nanti untuk bertanggung jawab di akhirat ya. Jadi ini adalah bentuk santunan juga. Kemudian ada yang minta maaf, kasih ya. Bukan hanya ada yang minta uang kita kasih, tapi ada orang yang minta maaf, ya udah ya maafkan saja. Nah, ini adalah bentuk solidaritas. Karena apa? Karena manusia tidak ada yang sempurna ya, pasti ada kurang dan lebihnya. Karena itu dengan kita memaafkan saudara kita ya sebelum masuk Ramadan, supaya nanti Ramadannya nggak ada ganjelan begitu ya, maka kita akan bisa gembira, happy, bahagia menghadapi Ramadan ini. Kita udah siapkan semuanya ya, sarana solidaritas sosial, insya Allah. Saya cukupkan, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizno, kebetulan warga jamaah Al-Aqsa. Pertanyaannya adalah sebenarnya bagaimana menjaga eksistensi masjid gitu kan, bukan hanya perannya dalam bidang sosial, tapi di bidang yang lainnya. Mungkin agak-agak out of topic, tapi sebenarnya makin kesini masjid dituntut bukan hanya untuk peduli secara sosial atau kontribusi secara sosial, tapi di bidang yang lain gitu. Nah, kebetulan saya tadi cerita mengenai backgroundnya mengenai parenting seperti itu. Nah, apakah memang masjid juga punya andil di situ, dan kalau misalnya iya, sejauh mana partisipasinya gitu kan, bukan hanya sekedar kontekstual di kajian aja, tapi benar-benar ya praktis gitu kan. Misalnya kalau ekonomi, misalnya bazar ngadain seperti itu, mungkin seperti itu Ustazah. Buat masuk jadi masjid sebagai pusat aktivitas, bukan cuma sekedar untuk kajian-kajian keagamaan, tapi betul-betul melengkapi seluruh aspek kehidupan. Saya panggilnya Mas siapa tadi, saya sambil atau Riznu ya, baik. Ini ada pertanyaan ibu-ibu dari Mas Riznu. Bagaimana masjid ini bukan hanya sebagai pusat ibadah begitu ya, tapi juga bisa menjadi pusat sebagaimana sejarah Nabiullah Muhammad SAW yang begitu hijrah ke Madinah, pertama-tama dibangun masjid, maka jadilah masjid itu tempat ibadah, pusat pemerintahan, pertemuan-pertemuan politik, pusat seni, budaya, dan ekonomi sosial, semuanya ya, mencakup semuanya. Nah, memang kita sebagai orang-orang masjid ini perlu merasa tertantang ya dengan berkembangnya budaya kapitalis ini, di mana fungsi-fungsi sebagian masjid itu diambil, seperti tadi tempat meeting ya, orang-orang kapitalis ambil itu karena di masjid itu kelihatannya nggak terlalu nyaman ya, jadi dibuatlah pusat-pusat pertemuan di luar masjid, padahal di masjid bisa gitu kalau kita memang betul-betul konsen ya terhadap pembangunan pemberdayaan masjid. Sehingga menurut saya di masjid itu wifi-nya juga harus kencang, wifi-nya harus dikasih tahu passwordnya gitu,
jangan diumpetin. Supaya apa? Ini anak-anak kecil kalau meetingnya di masjid. ABG kalau meetingnya di masjid. Teenager kalau meetingnya di masjid gitu. Karena ternyata anak-anak itu suka ngobrol sambil makan. Ya, pengalaman saya nih sebagai ABG dulu waktu jadi remaja masjid, itu paling suka diundang sama ayah, dalam tanda kutip kita panggil ketua DKM sebagai ayah, Bapak Sofyan. Bapak Sofyan ada? Ya, jadi kami memanggil ketua DKM atau BINROH ya, bimbingan rohani mental. Waktu itu karena angkatan laut, kami panggil ayah. Itu paling suka anak remaja masjid kalau diundang makan. Ya. Jadi tolong memang budget untuk pengadaan logistik makan-makan itu perlu dibuat anggarannya. Ya, seminimal-minimalnya mungkin nasi goreng kali ya. Karena itu lebih mudah dibuat. Artinya kalau misalnya tidak ada uang untuk dikeluarkan, bisa minta tolong emak-emak gitu ya di sekitar komplek bikinin nasi goreng, kayaknya gampang tuh, sekejap. Itu menjadi poin. Poin setelah anak-anak ABG kumpul, kita bisa memberikan banyak hal kepada mereka. Apakah misalnya melakukan semacam bina suasana atau brainstorming, atau ya kayak ngobrol-ngobrol mereka ya, ngobrol anak-anak ABG itu kan macam-macam, apa ngobrol masalah seleb ya, ngobrol masalah yang lagi trending sekarang ini gitu. Ternyata anak-anak umat ini bukan hanya ngobrolin yang receh-receh gitu, tapi juga yang bermutu mereka obrolin. Makanya tempat-tempat meeting mereka itu benar-benar maksimal gitu ya, menyediakan kopinya juga maksimal gitu dan seterusnya. Ini menurut saya perlu, penting ya untuk disiapkan juga pojok kopi gitu ya di masjid. Ada memang khusus pojok kopi gitu ya. Ada satu penjaganya supaya bisa istilahnya diatur. Ada idaroh, ada manajemen masjid gitu. Kemudian ada pojok yang khusus memang untuk melayani para donatur. Ya, donatur yang sudah memberikan sesuatu, berikanlah produk dari masjid itu. Ya, apakah berupa souvenir ya kecil-kecil yang bisa dipajang di rumah, apakah berupa sesuatu yang bisa ditempel di baju begitu ya, buat kalau dia adalah wanita ya, sebagai bros dan sebagainya. Jadi ada kenang-kenangan yang dibawa pulang. Kalau para donatur Masjid Aqsa kan dibawain maketnya tuh sekalian ya ke rumah, atau lukisan tentang hal tersebut. Nah, ini mungkin perlu lah ya, kalau donaturnya memang cukup besar, dibuatkan maket Masjid Al-Aqsa yang bentuknya kecil-kecil gitu, seperti souvenir yang harganya terjangkau yang bisa dibagikan kepada donatur. Jadi ada tempat khusus para donatur, ada tempat khusus para mereka yang dilayani ya, anak-anak yang dilayani, ABG yang dilayani. Nah, untuk masalah ekonomi bukan hanya ya jualan dalam pengertian makanan sehari-hari, bahkan produk-produk yang terkait dengan pakaian ya. Kalau pada masa Rasulullah itu penyamak kulit. Jadi penyamak kulit ada di sekitar Masjid Nabawi, lalu kemudian mereka memproduk sesuatu hal yang bisa dijual. Ya, itu dilakukan diatur oleh Zainab binti Jahsi ya. Ini juga menjawab tantangan banyaknya pengangguran gitu. Jadi pengangguran yang intelek, yang lulusan ITB, lulusan UI, lulusan UGM ya, yang pasca sarjana gitu, itu diterima aja di masjid ya. Buatlah semacam brainstorming untuk bagaimana mereka bisa berbagi ilmu yang sudah mereka miliki ya ke anak-anak yang memang masih membutuhkan, misalnya untuk matematikanya, fisikanya, kimia, pokoknya pelajaran-pelajaran yang bikin mumet gitu. Itu difasilitasi di masjid ya, sebagai satu hal yang menurut saya ini adalah solidaritas. Jadi yang tadi nggak ada kerjaan, ada kerjaan. Anak-anak yang nggak mampu les di bimbingan belajar bisa ke masjid begitu. Jadi ini menjawab semua masalah gitu. Termasuk diantaranya tadi kan mungkin ada ibu-ibu yang doyannya belanja, sehingga koleksi tasnya tuh di rumah begitu luar biasa. Ini based on true story ya. Saya pernah datang isi kajian di daerah, kayaknya daerah
pesanggerahan begitu. Biasa belanja tas dari luar negeri, koleksinya satu kamar sendiri, koleksi tasnya ada ratusan, ternyata kemudian kebakaran, habis itu semuanya, baru dia menyesal. Jadi buat kita nih sekarang, kita tahu bahwa pasti ada mereka yang suka mengkoleksi, ada mungkin mengkoleksi mukena, ya kita himbau, kita ketuklah hatinya, kita bangkitkan kesadarannya. Mukenanya jangan disimpan di lemari, ada ya, disimpan di lemari dikunci. Terus dia kalau sholat hanya pakai satu-satunya mukena, karena yang di lemari itu semua mukenanya bagus-bagus, ya harganya mungkin juga luar biasa. Nah yang seperti ini, jadi mereka yang punya berlebih itu kita ketuk kesadarannya, ya untuk berbagi, dan kita kasih tahu bahwa Allah tidak akan mengurangi apa yang disalurkan. Jadi memang ada khusus bagian marketingnya gitu ya. Masjid itu perlu ada bagian marketingnya, memang betul-betul dikelola ya sebagaimana sebuah dalam tanda kutip perusahaan gitu, tapi ini kan badan sosial ya. Tapi jadikanlah lembaga non profit ini setiap tahunnya kasnya itu 0 ya, jadi harus dicek tuh, harus 0 kasnya ya. Jangan dibangga-banggakan, wow kas masjid Aqsa sih banyak tuh miliaran. Jangan dibanggakan itu, tapi justru bagaimana kasnya selalu 0. Karena apa? Karena semuanya digunakan untuk pelayanan umat, terutama memang di musim pandemi ini banyak permasalahan ya. Tadi kehilangan pekerjaan, kemudian datangnya penyakit, kemudian kekurangan makan ya. Dan sekarang juga lagi disosialisasi masalah stunting kan. Nah ini penting buat kita semua jadi awas ya. Kita semua jadi perhatian nih sama tetangga. Nggak apa-apa dibilang kepo, tapi keponya kita ini adalah dalam rangka melayani. Saya kira itu jawabannya. Mohon maaf kepanjangan. Nggak apa-apa, menikmati kok kita semua. Iya. Ustazah, ini terkait dengan solidaritas ya. Kan akhir-akhir ini kita mendengar tuh yang tentang pengaturan suara speaker masjid, toa masjid gitu. Itu sebenarnya gimana ya Ustaz? Kalau di sini sih insya Allah di Al-Aqsa itu sudah teratur, sudah rapi. Yang azannya juga enak gitu, suaranya seneng gitu ya. Saya rumah di sini kan jadi dibangunkan oleh suara azan gitu kan. Terus malam juga begitu gitu. Nggak terlalu ribut, nggak rame gitu. Semua sudah teratur, sudah rapi. Cuman kalau yang bagian maaf ya yang di luar kompleks gitu kan, itu apalagi pas Ramadan itu dari jam 12 malam sampai pagi itu suara anak-anak lah apa segala macam gitu. Nah itu gimana ya membangun kesadaran seperti itu pada masyarakat? Baik, ini pertanyaannya Mbak Dian bagus. Saya jadi terinspirasi nih untuk membuat semacam sosialisasi manajemen ini ya, manajemen speaker ya. Saya sendiri terus terang bilang sama ibu-ibu, saya tidak langsung bilang sama bapak-bapak karena itu lebih efektif. Biasanya nanti ibu-ibu akan membisikkan kepada para pengurus masjid ya untuk melakukannya. Saya biasanya bilang begini, ibu-ibu sebaiknya bulan Ramadan speaker masjid itu diperdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran ya. Kenapa? Karena ini seperti healing ya, healing. Jadi orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran itu hatinya menjadi lebih tenang ya. Dia akan merasa nyaman. Ya biasanya sih ngantuk biasanya ya nggak apa-apa juga kalau yang ngantuk ya silahkan tidur ya. Kalau yang tidak ngantuk bisa mengikuti ya, atau dia bisa mengerjakan sesuatu sambil mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Sekali lagi memang perlu diaudisi ya, yang ngaji itu siapa. Kalau memang mau dipersilahkan anak-anak mengajinya itu misalnya 15 menit sebelum beduk maghrib gitu ya. Jadi ketahuan kalau ada ngaji anak-anak berarti sebentar lagi mau beduk, udah pada siap-siap deh gitu, mau azan maghrib gitu ya. Terus kalau subuh ya mungkin ada semacam sholawat ya, itu dilakukan oleh siapa, dan ini diberitahukan kepada masyarakat sehingga masyarakat kenal
Kalau misalnya suara itu nggak terdengar, kenapa tuh? Gitu ya, perlu ada semacam keinginan, misalnya apakah sehat, gitu ya? Ada yang perlu dibantu. Nah, ini kan penting ya. Jadi kita saling mengenal. Untuk saya ini memang perlu disampaikan supaya tadi ya masjid-masjid di sekitar kita itu tahu ya bagaimana caranya mengatur suara. Mungkin kalau mau diperdengarkan juga lantunan ayat suci Al-Qur'an yang memang buat hafalan ya, kayak misalnya Yasin disetel setiap misalnya setiap malam habis sholat Isya atau sehabis sholat subuh. Jadi yang mau hafalan Yasin tinggal dengerin gitu misalnya ya. Atau bacaan-bacaan tertentu yang memang diperkenalkan sehingga umat tahu ini apa maksudnya, ini apa gitu, dan mereka juga bisa mentadaburi. Ya, saya tidak setuju kalau tidak ada suara alunan ayat suci Al-Qur'an di bulan Ramadan, karena memang itu yang membedakan antara bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Cuma memang perlu diatur sekali lagi, baik sosialisasinya juga sehingga bisa diterima masyarakat. Sekarang saya tanya dulu ke ini anak-anak ya yang laki ya. Siapa yang sudah hafal surat Al-Kafirun? Maju. Banyak tuh. Maju. Dapat hadiah. Ayo maju. Namanya siapa? Indra. Gilang. Oh ya, Gilang. Gilang sudah hafal Al-Kafirun? Ya, coba bacakan surat Al-Kafirun. Alhamdulillah. Gilang tahu nggak artinya Qul ya ayyuhal kafirun? Nggak tahu. Tentang apa gitu? Sekilas deh. Tentang apa sih? Tentang orang kafir. Jadi kalau beribadah kita boleh nggak ikut bersama dengan mereka? Nggak boleh. Kalau mereka ikut kita boleh nggak? Nggak boleh juga ya. Tapi kalau mereka ikut takbiran keliling boleh nggak? Enggak juga ya, enggak juga. Tapi kalau mereka pingin ikut aja, nggak ikut takbir boleh nggak? Ngambil foto gitu, boleh nggak? Nggak boleh, nggak boleh semua. Boleh aja ya, barangkali kemudian dia masuk Islam ya, insya Allah. Lama-lama dia bilang, mama aku mau sholat. Lama-lama alhamdulillah mu'alaf ya, ibunya juga alhamdulillah jadi mu'alaf. Baik, sekarang yang anak-anak perempuan, anak lelaki udah ya, sekarang anak perempuan. Baik, anak perempuan, siapa yang sudah hafal surat yang agak susahan ada ya? Yang susahan boleh nggak? Ad-Duha. Wah susah ya, Ad-Duha susah. Oke, ganti. Al-Fil. Oh, perempuan, anak perempuan, iya. Ayo maju, anak perempuan. Ternyata dijawabnya saya pikir perempuan semua di sini. Baik, maju silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka kadolan fahada.
wa wajadaka ailan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Iya. Sadaqallahul adzim. Iya. Sekarang mau tanya dulu sama Bilqis, tahu nggak artinya ad-duha? Duha. Waktu duha, ya itu kisahnya tentang salat duha, ya. Iya deh, nggak apa-apa deh, jangan dikasih susah-susah, udah susah ya. Tadi hafalannya masih belum komplit, belum sempurna, nanti belajar lagi. Oke, hadiahnya tidak akan dikurangi, meskipun belum komplit, begitu? Grogi kayaknya. Iya, grogi ya. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang disayangi Allah, yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita berdoa agar apa-apa yang kita bicarakan, kita kaji, kita diskusikan, mendapatkan berkah, Allah ridhoi dan Allah rahmati bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya arhamar rahimin ya sami'ul ya basir ya ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau Maha mengetahui kami duduk di rumah-Mu yang indah, di rumah-Mu yang sejuk, di rumah-Mu yang menenangkan. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami cinta-Mu dan cinta orang-orang yang mencintai-Mu. Sampaikan amal-amal kami pada cinta-Mu ya Allah, dan jadikanlah cinta-Mu sesuatu yang sangat kami cintai. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Tolonglah kami, sayangi kami, rahmati kami ya Allah. Tutuplah aib-aib kami ya Allah. Angkatlah derajat kami ya Allah. Apabila di antara kami ada yang sedih, maka angkatlah kesedihannya. Tanamkanlah kebahagiaan di dalam dadanya. Ya Allah, apabila ada di antara kami yang sedang sakit, maka angkatlah sakitnya. Ya Allah, kembalikanlah senyumnya, bahagiakanlah dia. Ya Allah, apabila di antara kami ada yang sedang bangkrut, maka lapangkanlah rezekinya, mudahkanlah urusannya, mudahkan baginya untuk membayar hutang-hutangnya.
Ya Allah, apabila di antara kami tercerai-berai, maka satukanlah kami. Satukanlah kami dalam keluarga sakinah mawaddah warahmah. Satukanlah kami berkumpul di waktu berbuka di bulan Ramadan dan di waktu sahur di bulan Ramadan. Ya Allah, sesungguhnya kami ingin menjadi pemburu-pemburu Lailatul Qadar. Maka karuniakanlah kepada kami Lailatul Qadar agar kami menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Masyarakat kami lebih baik, bangsa kami lebih baik, negara kami lebih baik, ya Allah. Ya Allah, limpahilah kami dengan kebaikan Lailatul Qadar. Jadikanlah kami penerima gelar rahmatan lil alamin, penerima gelar pendapatan Lailatul Qadar, yang mendapat Lailatul Qadar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kumpulkanlah selalu kami dalam kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, syahid fi sabilillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin ya rabbal alamin.